Nah, bagaimana untuk mencukupi 8 poin ini? Ibu bapak tolong diperhatikan, silakan ibu bapak tambah RHK-nya. Oke, assalamualaikum Bapak Ibu, selamat berjumpa dan bertemu dengan saya, yaitu di channel berbagi seputar dunia pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang penyusunan SKP di 2024 ya. Kenapa kita pengerjaan di PMM? Karena di tahun 2024 itu PMM langsung terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Ya langsung aja Bapak Ibu, supaya tidak lama-lama dan tidak membosankan. Langkah pertama yang Ibu Bapak persiapkan yaitu username, password belajar ID yang sudah Bapak Ibu punya. Ibu silahkan ketikkan di Google Chrome yaitu Merdeka Mengajar. Setelah tampilannya seperti ini, silakan Bapak Ibu klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Langkah selanjutnya, silakan Ibu Bapak klik buka PMM yang ada di pojok kanan atas nih. Ini tampilannya. Silakan klik. Nah, dia akan tampil seperti ini. Dia akan minta akses ya. Akses itu akun belajar ID-nya. Nah, silahkan masuk Ibu Bapak. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Ini bisa kita lihat di sini pengelolaan kinerja guru di PMM bisa Anda lakukan hingga 31 Januari 2024 ya. Ini bisa terbagi ke beberapa tahapan nanti kita lihat. Nah, selanjutnya Ibu Bapak klik pengelolaan kinerja nih. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Tampilannya seperti ini. Di sini sudah tampil di menu ini di bulan Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Mei serta Juni. Nah, kita di bulan Januari itu apa aja? Yang pertama, perencanaan guru dan persetujuan atasan. Ini di bulan Januari jadwalnya ya. Februari, persiapan observasi kelas. Ini di bulan Februari. Maret, periode observasi kelas, diskusi dan tindak lanjut. Ini di bulan Maret. April sampai dengan Mei, pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Ini adanya di bulan April sampai dengan Mei. Nah, di bulan Juni, refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja. Ya. Nah, untuk kali ini Ibu Bapak tolong hati-hati ya ketika penyusunan rencana kerja Ibu Bapak ya. Soalnya apa? Kita harus berpatokan nanti di akhir di bulan Juni ini kita penguploadan bukti dokumen ya. Bukti dokumen atas RHK yang telah kita susun. Seperti itu. Selanjutnya, Ibu Bapak kalau sudah memahami ini, silakan lanjut ke rencana kinerja. Silakan klik. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ada praktik pembelajaran, ada pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja dan rangkuman. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, ini tolong dipahami untuk tampilan ini Bapak Ibu. Ini berdasarkan rapot mutu pendidikan sekolah Ibu Bapak guru ya. Tolong dipahami, sekolah Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Kalau berwarna seperti ini tandanya cukup ya. Cukup, kalau merah berarti kurang, seperti
rapi. Ini udah bagus nih warna biru ya, warna biru. Tuh warna biru. Nah, kita fokus ke yang kurang lah. Nah, gimana kita fokus ketiga ini? Tolong dipahami ibu bapak. Kita harus sepakati dulu dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, guru-guru yang lain. Ini kita akan fokus kemana? Silakan. Nanti ini beda-beda bapak ibu. Beda-beda sesuai rapot mutu pendidikan yang ada di sekolah bapak ibu. Silakan bapak ibu berunding bermusyawarah dengan kepala sekolah untuk mana yang akan kita garap. Nah, misalkan kita mau bahas ini, hasil kesepakatan, yaitu aktivitas interaktif. Ya, klik. Nah, ibu bapak langsung ke pengembangan kompetensi nih kolom ini. Ya, kolom ini. Silahkan klik. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, tolong diperhatikan. Nah, ini ada di pengembangan kompetensi. Nah, total poin di sini, misalkan berapa poin yang dibutuhkan Bapak Ibu, seperti ini. Ini misalkan saya hapus nih ya, saya hapus. Nanti kelihatan berapa poin yang harus dibutuhkan. Nah, bisa lihat ini kurang 32 poin. Nah, cara penyusunannya gimana Bapak Ibu supaya mencukupi 32 poin? Ini tolong diperhatikan ya, dengan tetap mengukur kemampuan ibu bapak. Jadi tidak memaksakan diri ya ibu bapak. Kalau toh emang ibu bapak tidak sanggup, tidak mampu, jangan memaksakan diri. Carilah RHK yang nantinya di kemudian hari ibu bisa menyajikan bukti dukungnya. Itu intinya. Ya, tolong dipahami. Oke, saya ambil contoh. Perhatikan. Nih, contoh banyak RHK-nya kita tinggal pilih. Itu enaknya di PMM sekarang ini ya. Silakan tinggal pilih. Mana yang sekiranya Bapak Ibu mampu dan siap. Contoh, saya ambil contoh satu mengenai peserta pelatihan mandiri. Oke, kita klik. Nah, klik kegiatannya mau berapa. Ini bukti dukungnya. Sertifikat topik. Target kuantitasnya ini misalkan ibu bapak mau 3. Misalkan. Target waktunya ini per semester. Jangan khawatir. Poinnya berapa? Ini baru 24. Ya. Berarti ibu bapak kurang 8 poin. Nah, bagaimana untuk mencukupi 8 poin ini? Ibu bapak, tolong diperhatikan. Silakan ibu bapak tambah RHK-nya. Ya, di sini dengan klik tambah. Nah, di RHK yang kedua ini, klik lagi ya. Mana sekiranya yang ibu bapak mampu laksanakan. Oke, kita cari misalkan observasi praktik pembelajaran, persiapan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Ini boleh nih, boleh kita klik. Nah, kenapa saya pilih itu? Ini biasa dilakukan ya. Nah, kita lihat poinnya. Ini pas ya, 32 poin. Udah pas, udah mencapai target poin. Nah, misalkan Bapak Ibu mau tambah, silakan. Oh, saya pengen lebih dari 32. Silakan nggak apa-apa. Silakan tambahkan dengan cara tambah RHK-nya di sini. Silakan Bapak Ibu ke tugas tambahan. Nih, poin nomor 3. Ya. Oh, saya misalkan mau tambahkan ini enggak satu kegiatan. Misalkan dalam satu semester mau 2. Nggak apa-apa. Poinnya ibu bapak pasti nambah. Tuh menjadi 40 poin. Ya, lumayan kan Bapak Ibu melewati target dari 32 poin. Tuh. Kalau udah merasa cukup silakan kita lanjut ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini apa Bapak Ibu?
tolong diperhatikan di tugas tambahan ini, Bapak Ibu tugas tambahan, di sekolah itu sebagai apa? Contoh, bisa jadi bendahara BOS, bisa menjadi sebagai operator Dapodi, bisa menjadi sebagai pembimbing eskul, bisa menjadi anggota tim TPPK. Nah, contoh ini semua jenjang ya. Oke, kita klik contoh. Ini saya udah ambil contoh di semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina eskul. Seperti saya bilang tadi. Misalkan ibu bapak mau tambah, ya, tambah tugas tambahannya. Klik. Nah, silakan bapak ibu klik di sini. Nah, ini di sini ada pilihannya Bapak Ibu, hanya untuk SMP, SMA, dan SMK, berarti SD tidak. Ini tolong diperhatikan ya, awas, jangan asal klik aja. Semua jenjang, bisa SD, SMP, SMA, SMK. Ini di semua jenjang. Kalau ini misalkan merasa yakin dan tepat dengan yang ada di sekolah Bapak Ibu, silakan ibu bapak lanjut ke perilaku kerja ya. Nah, di sini di perilaku kerja itu ada aspek berorientasi pelayanan. Yang pertama, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Yang pertama, berorientasi layanan. Ada perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Contohnya apa? Silahkan Bapak Ibu. Nah, tinggal klik tanda panah ini. Silahkan Bapak Ibu pilih. Apakah memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya? Bisa, silahkan. Bersifat ramah kepada peserta didik, silahkan. Melakukan perbaikan terus-menerus, silahkan ya. Itu sesuai ibu bapak. Nah, selanjutnya bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Silakan klik tanda panahnya. Jadi perilaku ini berlanjut ya. Dari jawaban ini ke sini itu berlanjut. Nah, seperti ini pertanyaannya. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Silakan pilih dengan klik tombol tanda panah ini ya. Yang nomor 2 akuntabel. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Tentang akuntabel jelas. Silakan Bapak Ibu klik tanda panah. Silakan mana yang tepat menurut Bapak Ibu, silakan. Selanjutnya, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Perilaku ini, perilaku melaksanakan tugas dan jujur, misalkan. Bagaimana Bapak Ibu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Silakan klik. Pilih mana yang tepat menurut Bapak Ibu. Tuh, lanjut. Kompeten. Ada perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini tentang kompeten ya. Awas hati-hati. Silakan klik. Mana di sini dari ketiga ini menurut Bapak Ibu yang sangat tepat dengan diri Bapak Ibu ya. Dan bagaimana Bapak Ibu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Silakan klik, pilih mana yang tepat menurut Bapak Ibu. Nah, yang keempat harmonis. Di harmonis ini apa perilaku yang ingin Anda fokuskan di tahun ini? Yang ingin Ibu Bapak fokuskan di tahun ini apa? Silakan klik. Nah, misalkan ini. Menghargai setiap orang setiap pendidikan apapun latar belakangnya. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Jadi bagaimana Bapak Ibu akan menerapkan perilaku ini di kehidupan sehari-hari? Silakan tinggal klik sama Bapak Ibu. Ya.
sesuai ini, menghargai setiap warga satuan pendidikan. Contoh ini, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja. Nah, contoh yang pertama, berlaku adil ke setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan gender. Oke, misalkan ini kita klik. Nah, yang kelima, loyal. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Tentang loyal, ya. Contoh, kita klik perilakunya apa? Menjaga nama baik, misalkan memegang teguh, menjaga informasi. Contoh saya ambil ini, menjaga nama baik, klik. Nah, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Jadi Bapak Ibu akan menerapkan seperti apa? Silakan pilih di sini. Nah, misalkan ini bersikap berperilaku, silakan menurut Bapak bisa contohkan ini. Nomor 6 yaitu adaptif. Nah, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini tentang adaptif? Contoh ini, menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Silakan pilih. Ini ada 3 yang paling tepat menurut ibu bapak dan sesuai dengan ibu bapak gitu ya. Contoh ini. Terus berinovasi. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Silakan pilih ya. Nah, membuat inovasi mendukung tujuan satuan pendidikan secara konsisten. Misalkan klik. Nomor 7, kolaboratif. Ya, artian kolaboratif di sini eh, kolaboratif perilaku yang paling ingin Bapak Ibu lakukan di tahun ini. Contoh, klik tanda panahnya. Silakan Bapak Ibu pilih yang sesuai Bapak Ibu inginkan dan sangat tepat menurut Bapak Ibu. Seperti itu. Dan bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Perilaku kerja ini silakan Bapak Ibu cek kembali. Nah, udah merasa yakin dan tepat menurut Bapak Ibu, langsung ke rangkuman. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui di sini ada simpan draft. Nih, tombol ya, ada simpan draft. Ini artian simpan draft itu untuk menyimpan pekerjaan Bapak Ibu yang sudah disusun gitu ya intinya. Artian begini, Bapak Ibu misalkan hari ini mau stop dulu, nggak sampai ke rangkuman, mau stop dulu. Nah, silahkan simpan draft. Nah, dan Ibu Bapak bisa lanjutkan di esok hari. Ya, bisa dilanjutkan seperti itu. Nah, misalkan kita mau langsung ke rangkuman, silakan klik rangkuman. Ya. Nah, di rangkuman ini namanya juga rangkuman dari poin 1, 2, 3, dan 4. Nah, poin 5 ini rangkuman. Rangkuman itu RHK yang sudah kita susun tadi. Ini adanya di rangkuman ya. Bukti dukungnya apa? Yaitu hasil penilaian observasi kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ini bukti dukungnya. Kalau Bapak Ibu pengen tahu bukti dukung tersebut, silakan cek panduan ya. Ini RHK yang pertama, ini RHK yang kedua yang sudah Bapak Ibu susun tadi. RHK yang kedua ini bukti dukungnya yaitu sertifikat topik. Nah, target kuantitasnya 1 kegiatan, target waktunya per semester poinnya 24. Tuh. RHK yang ketiga ini bukti dukungnya laporan. Itu ya. Laporan kegiatan. Poin RHK yang keempat ini bukti dukungnya ini dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan seperti itu. Jadi RHK-nya tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan KOSW sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Ini bukti dukungnya ini. Ya, target kuantitasnya 1 kegiatan, target per semester. Nomor 5 RHK-nya ini ya.
Nah, bukti dukungnya apa? Rangkuman kehadiran, ya. Ini hasil kerja tambahan yang tadi itu Bapak Ibu, kerja tambahan. Ya, ini saya ambilkan contoh satu. Bukti dukungnya yaitu laporan disertai surat keputusan. Jadi laporan kegiatannya disertai surat keputusan atau surat tugas seperti itu. Cek panduannya silakan klik di sini baca-baca. Target kuantitasnya satu kegiatan, target waktunya per semester ya. Seperti itu. Misalkan di rangkuman ini setelah Bapak Ibu pelajari dari pertama nyampe akhir, ini ada yang tidak sesuai misalkan entah itu di perilaku kerja, entah itu di RHK, silakan Ibu Bapak klik tombol ubah ya. Kenapa di rangkuman ini harus diteliti kembali sebelum diajukan ke kepala sekolah. Itu intinya Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu teliti kembali secara detail. Takutnya ada kesalahan atau kekeliruan. Kalau misalkan ada, silakan Ibu Bapak klik tombol ubah. Oh, ternyata ini sesuai. Oke, tepat. Silakan Bapak Ibu lanjut ajukan ya. Itu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, setelah Ibu Bapak mengklik tombol lanjut ajukan, nanti Bapak Ibu itu tidak bisa mengedit di sini, Bapak Ibu. Ibu Bapak jangan khawatir, masih bisa tetap mengedit, tapi di kolom kepala sekolah. Jadi di loginnya kepala sekolah, nanti itu yang bisa mengedit hanya kepala sekolah. Ya, jangan takut. Caranya gimana? Silakan Bapak Ibu komunikasi dengan kepala sekolah, misalkan Bapak Ibu berbicara kepada kepala sekolah, Pak atau Bu, kepada kepala sekolah, saya mau mengedit RHK saya yang poin nomor sekian misalkan. Terus misalkan tugas tambahannya entah apa gitu, silakan. Apakah dari praktik pembelajaran, apa dari pengembangan kompetensi, apakah itu dari tugas tambahan atau perilakunya. Itu. Silakan komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah dilanjut ajukan di kepala sekolah, itu kepala sekolah menilai ya, mengevaluasi. Itu adanya di wewenang kepala sekolah. Oke, Bapak Ibu, kiranya cukup sampai di sini. Dan mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan bila mana ada pertanyaan atau request pembahasan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan tidak lupa masukan dari Bapak Ibu ya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan tidak lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu di kemudian hari ketika saya mengupload video terbaru, Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi. Dan video kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di lain waktu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.